Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengucapkan pada rekan-rekan jamaah yang baik hadir maupun yang hadir secara online maupun offline. Kami ucapkan banyak terima kasih. Karena ini dadakan, karena kita lama tidak mengadakan siaran langsung di grup, apalagi di Facebook lah. Silahkan dikabarkan kepada rekan-rekan atau saudara-saudara yang pengen mendengarkan atau menyaksikan pengajian rutin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pokok-pokok tadi tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tentang pokok dasar utama bagi orang-orang bertasawuf. Semoga pengajian malam ini dapat bermanfaat. Setelah kita belajar sifat 20 pada minggu yang kemarin, sifat 20 ada 2 minggu belajar sifat 20. Nah, pada malam hari ini setelah belajar sifat 20, nah barulah kita mengenal yang namanya hadis kursi, awaludin, ma'rifatullah, awal agama, mengenal akan Allah. Setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, maka kita akan mengenal yang namanya hadis kursi, awaludin, ma'rifatullah, awal agama, mengenal Allah. Lewat mana mengenal Allah? Ialah mengenal dirimu, mengenal asal kejadian dirimu tadi. Mengenal dirimu, mengenal akan asal kejadian dirimu. Pada ayat ini, surah Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah ayat 30, ini juz 2 Al-Quran, ayat 30, yang artinya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, ini dalil pertama, surah Al-Baqarah ayat 30, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian ayat ke-115 surah Al-Baqarah, di mana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Nah, jadi pada surah Al-Baqarah ayat 115, di mana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Mau kemana engkau menghadap? Ke kanan. Ke kanan ada wujud Allah. Mana engkau tengok wujud Allah? Ke kanan ada wujud Allah. Ke depan ada wujud Allah. Ke kiri ada wujud Allah. Ke atas ada wujud Allah. Ke bawah ada wujud Allah. Jadi kemana wajahmu menghadap, di situ ada wujud Allah. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kan diwajibkan tadi, sebelum kita belajar ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, wajib belajar sifat 20. Wujud artinya adanya Allah. Nah, jadi wujud adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi adanya. Nah, jadi Bayu alhamdulillah hadir tadi. Alhamdulillah hadir tadi. Nah, karena kita menggunakan grup yang sedikit orangnya tadi. Kembali kepada pengkajian kita pada surah Al-Baqarah ayat 115, Allah menyatakan bahwa di mana kamu menghadap, di situ ada wujudku, kata Allah. Jadi nyatanya Allah adalah wujud adalah kenyataan daripada Allah, nyatanya Allah. Atau nampaknya, tajallinya Allah, nampaknya Allah. Kemana wajahmu menghadap, di situ ada wujud Allah. Nah, mau ke timur, ke barat, engkau menghadap, di situ ada wujud Allah. Ke timur, ke barat, engkau menghadap, di situ ada wujud Allah.
Nah, jelas sajalah tuh. Nah, jadi pengamalan daripada sifat Allah yang pertama artinya wujud, wujud adanya Allah, mustahil, adam artinya tiada. Sebenarnya Adam adalah tiada. Nah, jadi kalaunya Adam itu namanya tiada. Jelaslah, Adam itu adalah tiada. Nah, kalau makna Adam artinya tiada. Kalau wujud artinya adanya Allah. Jelaslah kalau Adam itu berarti tiada. Nah, lalu berhubunganlah Adam ini dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dalam cerita sering kita dengarkan bahwa yang dijadikan khalifah tadi Adam beserta anak cucunya. Inilah yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini tadi. Sedangkan Adam itu sebenarnya arti daripada makna Adam itu tiada. Nah, berarti Adam itu tiada, yang ada hanyalah wujud Allah. Hanyalah Allah yang ada. Karena pelajaran sifat 20 tadi, yang pertama itu adalah wujud. Wujud artinya ada. Mustahil artinya tiada. Atau Adam tadi. Nah, Adam tadi lawan daripada wujud. Bila ada wujud Allah berarti tiada yang lain. Berarti bila ada Allah, Adam tiada. Nah, adanya Allah berarti Adam tiada. Nah, jadi sebenarnya yang ada tuh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini tadi. Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini tadi. Lalu karena makrifat itu berhubungan mengajinya kepada diri, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, lewat mana mengenalnya? Mengenal dirimu, mengenal asal kejadian dirimu. Nah, berarti di sini pengenalannya tadi, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini tadi. Akunya tadi adalah akunya Allah. Akunya adalah akunya Allah. Ini wujudku. Nah, karena kalau berbicara tasawuf tadi, nah ini wujudku. Akunya mana? Nah, kalau mengaji ma'rifatullah mengenal dirimu, maka akan mengenal Tuhanmu tadi. Nah, sudah kan belajar sifat 20. Kalau belum belajar, nah buka di YouTube tadi. Dasar-dasar belajar ilmu sifat 20. Kalau langsung loncat nanti bingung. Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, lalu dihubungkanlah kepada dirimu tadi. Jadi Tuhan itu berbicara dalam surah Al-Baqarah itu, berfirman dalam Al-Quran ayat 30 tadi, surah Al-Baqarah menunjukkan kepada diri insan manusia tadi. Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Nah, siapakah pemimpin di dirimu nih tadi? Nah, yang jadi pemimpin di dirimu, yang dinamakan bumi, yang dinamakan dunia, ialah batang tubuh kita nih tadi. Batang tubuh kita ini adalah laksana dunia beserta isinya tadi. Nah, ini sebenarnya dunia yang harus engkau bersihkan tadi. Nah, barulah kita belajar tentang keterangan tentang tasawuf. Nah, taknya itu adalah tasrid. Nah, jadi tasawuf itu taknya adalah tasrid. Adapun asid artinya tasrid itu adalah menghilangkan. Nah, jadi tasawuf itu taknya adalah tasrid, yang arti daripada tasrid adalah menghilangkan. Nah, menghilangkan tadi adalah tasrid tadi, menghilangkan itu dinamakan tasrid. Yang pertama adalah tasrid kepada dunia. Tasrid kepada dunia, menghilangkan dunia. Seperti apa menghilangkannya tadi? Nah, inilah yang berhubungan surah Al-Baqarah ayat 30 tadi tentang makna daripada tasrid dalam makna daripada tasawuf tadi. Karena malam ini kita membahas tentang dalil yang berhubungan dengan masalah tasawuf tadi. Nah, baik
Al-Qur'annya maupun hadis daripada hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tasawuf tadi, taknya itu adalah tasrid. Tasrid yang pertama adalah menghilangkan dunia. Dunia adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanakah tujuan tadi? Karena pembukaan ma'rifat tadi mengenal akan dirimu, mengenal akan Tuhanmu. Nah, itu adalah hadis Nabi yang berikutnya tadilah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu hadis kursinya tadi. Kembali kepada pengkajian kita tadi, tasrid yang pertama adalah tasrid kepada dunia. Adapun dunia itu adalah sekalian daripada selain daripada Allah. Manakah pengkajian kita adalah diri kita ini sebenarnya adalah dunia tadi. Dunia. Nah, kalau manusia tuh apapun bisa masuk di mulutnya. Uang bisa masuk, gunung bisa masuk. Nah, pohon sawit bisa masuk. Nah, jadi mulut manusia tuh tempat dunia. Nah, bayangkan emas intan bisa masuk. Nah, sawit bisa masuk. Nah, jadi saking besarnya diri manusia ini laksana dunia, apapun bisa masuk. Nah, tanah, kabun bisa masuk. Nah, apapun bisa masuk di mulutnya tadi. Nah, itulah yang dinamakan diri kita itu adalah laksana dunia tadi, karena apapun masuk di sini. Kalau perlu dunia beserta isinya digulung hanyalah untuk dirinya tadi. Nah, ini dunia. Akibatkan dunia tadi. Inilah dunia tadi. Nah, jadi yang dinamakan dunia adalah dirimu. Dirimu tadi. Nah, inilah dunia. Nah, tasrid kepada dunia tadi. Yang mana? Dunia nih, dunia. Kalau di luar ini, itu sudah alam semesta tadi. Nah, ini dunia. Dunia yang sebenarnya adalah diri kita. Nih, diri kita. Sebenarnya dunia adalah diri kita. Sebenarnya yang jadi khalifah di dunia adalah di dirimu nih. Nah, aku hendak menjadikan khalifah. Siapakah aku tadi? Nah, karena Adam itu tiada, yang ada hanyalah wujud daripada Allah. Yang ada kata Allah hanyalah aku. Nah, Adam itu tiada, yang ada hanyalah aku. Siapakah aku? Nah, mungkin engkau pernah mendengar tadi, siapakah aku? Aku nih dua perkara. Yang pertama, jadi pemimpin di atas muka bumi ini adalah sifatku yang berakhlak mulia. Siapakah aku tadi yang berakhlak mulia? Kemudian sifatku yang kedua adalah diriku yang berakhlak buruk. Dua perkara yang jadi khalifah di atas muka bumi ini. Pertama adalah sifatnya selalu berakhlak mulia. Yang kedua adalah selalu merusak akhlak daripada diri manusia, merusak alam semesta. Dua perkara ini yang terjadi, yang menguasai alam dunia. Itulah kenyataan daripada aku, kata Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu baik dan buruk bersumber daripada aku. Jalan satu cuma bercabang dua. Satunya jalan kepada akhlak mulia, berakhlak terpuji. Satunya berakhlak buruk. Siapakah kenyataannya tadi? Siapakah dirinya? Dirinya yang berakhlak mulia siapa? Dirinya yang berakhlak buruk siapa? Sudah tahu kalau? Nah, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah ini dua perkara. Khalifah yang suka berbuat rusak akhlak manusia tadi. Nah, siapa itu? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia yang jahat itu adalah bangsa daripada golongan jin atau iblis tadi. Jadi sebenarnya yang jahat itu adalah manusia yang ingkar, itulah sebenarnya setan atau iblis. Nah, sebenarnya manusia yang berakhlak mulia itulah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi
manusia yang berakhlak mulia itulah dirinya Muhammad. Jelaslah. Jadi yang dijadikan khalifah oleh Allah ini dua perkara. Aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Yang kau nampak di atas muka bumi ini dua aja. Kalaunya tidak bersifat Muhammad, bersifat iblis. Nampak di atas. Dua aja. Siapapun orangnya tadi. Yang nampak di atas muka bumi ini sebagai khalifah dua perkara. Yang pertama, kalau tidaknya Muhammad, berarti iblis. Mungkin engkau sudah bisa membedakan yang mana itu Muhammad, yang mana itu iblis. Orang yang suka ingkar, berbuat akhlak buruk, nyatalah itu adalah iblis. Jelas sajalah. Kita kada terlalu membahas iblis, tahu aja iblis. Pokoknya siapa yang berakhlak buruk, itulah iblis. Siapapun yang berakhlak buruk, siapapun dirinya yang berakhlak mulia, itulah Muhammad. Jangan ngaku umat Muhammad kalau akhlaknya buruk. Jadi umat Muhammad adalah seperti Muhammad. Umatku tuh seperti aku. Seperti aku. Rupanya seperti aku, perbuatannya seperti aku, kelakuannya sama seperti aku. Itulah sebenarnya umat Muhammad. Banyak yang ngaku umat Muhammad tapi kelakuannya sama seperti iblis dan setan. Itu adalah golongan iblis dan setan. Jelas sajalah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 30 itu, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Nah, kenal dirimu maka akan mengenal Tuhan. Mau tujukan ayat 30 surah Al-Baqarah tadi kepada diri kita sini. Nih, kepada diri. Aku, kata Tuhan, hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Muka bumi mana? Nih, muka bumi. Mukamu tuh sama seperti bumi. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, inilah yang dinamakan bumi. Inilah yang dinamakan duniamu. Duniamu kan setiap hari engkau bawa ke hulu ke hilir nih duniamu. Bukan dunia orang lain nih, duniamu. Nah, duniamu. Macam-macam isinya duniamu nih. Ada emas, ada intan, ada segala kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Manusia ini rakus sebenarnya. Apapun bisa. Pengen harta, pengen kedudukan yang tinggi, dan lain sebagainya. Itulah manusia tadi. Makanya gunung bisa masuk di tubuh manusia. Planet dan lain sebagainya bisa masuk ke tubuh manusia tadi. Manusia tadi kalau tidak mengingat dirinya, tidak mengingat Tuhannya, maka kerakusan. Manusia rakus. Siapa manusia rakus? Nah, itulah iblis sebenarnya tadi. Jadi kembali kepada pengkajian diri kita tadi. Kembali kepada pengkajian kita surah Al-Baqarah ayat 30 ini tadi, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Karena orang tasawuf itu berhubungan dengan Tuhannya langsung tanpa ada batasan, tanpa ada dinding, tanpa ada hijab. Tak ada lagi dinding orang tasawuf tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah langsung kepada dirinya. Nah, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Kalau Tuhan berbicara langsung, aku hendak menjadikan pemimpin tadi. Siapakah sebenarnya memimpin di diri ini? Tiada yang sanggup memimpin dunia ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tidak ada yang pernah sanggup memimpin dunia ini, memimpin bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang kuasa. Kan kita sudah belajar sifat 20, yang maha kuasa siapa? Allah. Kalau ada yang kuasa daripada selain Allah, berarti Tuhan tuh ada punya sekutu. Seperti Amerika punya sekutu kan. Bukan Amerika aja yang kuat. Kalau Indonesia punya sekutu, siapa sekutunya? Siapa? Indonesia punya sekutu kalau. Ada sekutu Indonesia tadi. Rusia sekutu. Amerika punya sekutu, Inggris dan lain sebagainya, Belanda. Sekutu Amerika. Tetapi Tuhan tadi, sebenarnya Allah itu tadi tidak memiliki sekutu. Tidak memiliki sekutu tadi.
tidak memiliki sekutu apa-apa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Nah, jadi yang jadi maha kuasa hanyalah Allah. Kecuali agama lain yang menyatakan yang kuasa itu ada Tuhan satu, Tuhan dua, atau Tuhan tiga. Maaf, orang Islam tidak ada Tuhan satu, Tuhan dua, atau Tuhan si A, Tuhan si B, Tuhan si C, tidak ada. Kalau orang Islam Tuhannya Maha Esa tadi ahad, qul huwallahu ahad. Tuhan orang Islam tidak beranak, tidak berbilang dan lain sebagainya. Maaf. Bukan menyindir agama lain, bukan. Tuhan orang Islam tadi Esa tadi sebenarnya Esa tidak ada dua dan tiga. Begitu pula yang kuasa hanyalah Allah. Yang kuasa hanyalah Allah. Nah, sekarang engkau mau tahu apakah yang terjadi sekarang ini tadi, dimanapun yang terjadi di Yerusalem kah, di Palestina kah, itu semua sudah kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukankah aku, kata Allah, yang mengatur dan memelihara? Aku urusanku. Urusanku tadi. Cuma sifatku ini kunyatakan tadi kepemimpinan tadi dua. Sebelum alam dunia ini tercipta, kan engkau sudah tahu siapakah yang dijadikan Allah. Pemimpin dua ini yang pertama adalah siapa kemarin? Adalah yang merusak alam semesta. Siapakah yang merusak alam semesta? Merusak akhlak perilaku dari negeri akhirat sampai turun ke dunia. Siapa dirinya tadi? Itulah Ajajil, itulah iblis. Iblis itu tercipta daripada zat Allah, tercipta daripada wujud Allah. Jadi wujud iblis itu sebenarnya tiada lain daripada wujud Allah. Kekuasaan iblis tiada lain daripada kekuasaan Allah. Jadi nampaknya iblis sekarang mana? Yang suka membom, suka yang jadi teroris itu sebenarnya iblis yang nampak. Suka jalim kepada orang lain, siapa? Itulah iblis. Itulah kenyataan Allah. Kalau tidak Allah yang melempar, kalau kada Allah yang membunuh, maka tidak ada satupun yang bisa membunuh. Yang membunuh itu Allah. Yang menghancurkan Allah. Semuanya adalah sudah kehendak, ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akulah yang maha mengatur dan maha memelihara. Karena penutupan Al-Quran, jadi Al-Quranul Karim ditutup Allah. Surah apa? Surah An-Nas. Surah An-Nas lah penutup Al-Quran. An-Nas apa artinya? Manusia. Hai manusia, sadarlah dirimu, ingatlah akan dirimu tadi. Maka disuruhlah oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal akan dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Dalam hadis kursi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi. Dalam surah An-Nas ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, hai Muhammad, akulah yang mengatur dan memelihara manusia. Yang mengatur dan memelihara. Artinya yang mencipta Allah, yang menghancurkan Allah juga. Karena dialah yang maha mengatur dan maha memelihara. Yang maha mengatur dan maha memelihara. Allah lah yang maha mengatur dan maha memelihara. Tugasmu apa? Tugasmu hanyalah bertakwa kepada Allah. Nanti yang kau bertanya, tugasmu apa? Tugasmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan perintah Allah, jauhilah larangannya. Kalau engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi tugasmu hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Takwa kepada Allah. Bagaimana seseorang takwa kepada Allah kalau tidak mengenal Allah?
Seseorang hendak bertakwa kepada Allah tanpa mengenal Allah seperti apa? Laksana orang buta. Di tengah malam gelap gulita, di bawah batu hitam. Jadi di tengah malam gelap gulita, di bawah batu hitam, bagaimana manusia seperti itu? Nah, manusia hendak bertakwa kepada Allah tanpa mengenal Allah tadi. Laksana diri di malam yang gelap gulita tadi, di bawah batu hitam, mana gelap, mana malam, di bawah batu hitam. Apa yang kau lihat? Nah, selagi dirinya tidak tasrid kepada dunia, tidak meninggalkan dunia, maka sulitlah dirinya hendak mengenal Allah. Jadi dunia itu adalah selain daripada Allah. Jadi makna dunia pada makna sebenarnya tadi adalah selain daripada Allah. Lalu dunia itu ditujukan kemana? Kepada dirimu. Dirimu nih dunia. Kalau dunia ini tidak engkau syukuri, tidak engkau ketahui asal daripada siapakah yang berkuasa di dunia ini tadi. Karena aku, kata Allah, sudah menyatakan, akulah yang maha mengatur dan maha memelihara. Jadi aku yang maha mengatur dan maha memelihara. Jadi yang jadi khalifah tadi adalah sebenarnya Allah juga yang maha kuasa, yang maha berkehendak tadi, tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tasrid yang kedua adalah tasrid kepada manusia. Nah, jadi tasawuf yang kedua tadi, taknya itu, tak yang pertama adalah tasrid kepada dunia. Tak yang kedua adalah tasrid kepada manusia, menghilangkan manusia. Bukan membunuh manusia, itu teroris lah. Karena, jangan salah paham, nanti disuruh membunuh manusia. Menghilangkan manusia adalah tujuan surah An-Nas tadi kepada dirimu. Jadi menghilangkan manusia, coba engkau buka Al-Quran tentang surah An-Nas tadi. Surah An-Nas, kalau kau udah tahu An-Nas ya manusia. Lain Anas anggota dewan tuh lain lah. Itu namanya aja Anas. Jadi surah An-Nas itu menyatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah hai Muhammad, akulah yang mengatur dan maha memelihara. Malikin nas, akulah raja manusia. Jelas, aku tuh raja manusia. Nih manusia Nih manusia. Jadi maksud tasrid di sini adalah tasrid kepada manusia, menghilangkan tadi, menghilangkan manusia di diri, artinya menghilangkan kesombongan manusia. Ini engkau nih manusia, surah An-Nas itu kan manusia. Jadi surah An-Nas Allah Ta'ala berfirman kepada manusia. Surah An-Nas itu manusia, cuma ditujukan kepada manusia, berarti kepada dirimu, hai manusia. Akulah yang mengatur dan memelihara dirimu. Ya, ngasih makan, yang ngasih minum, apalagi yang ngatur. Yang pemeliharaan, kasihnya makan, kasihnya minum, kalau lapar, haus dan lain sebagainya, kasih makan, kasih minum. Yang maha mengatur dan memelihara, yang ngasih makan, yang ngasih minum. Dikasihnya makan, kasihnya minum. Yang maha mengatur, kalau kakinya capek dipijat. Kalau ada nyamuk ditapakkan, kata orang Banjar, iyalah. Jadi yang napakkan nyamuk, yang memburukan ular dan lain sebagainya, itulah aku, kata Allah. Jadi yang beri engkau rezeki itu Allah. Benarkah yang beri engkau rezeki atau manusiakah? Makanya tasrid kepada manusia, ketika manusia memberi engkau sesuatu, memberi engkau minum, beri rezeki, hilangkan manusianya. Yang ada tuh hanyalah Allah. Karena dalam surah An-Nas dinyatakan bahwa yang mengatur dan memelihara itu aku.
Yang ngasih engkau rezeki itu nah aku, walaupun rupanya engkau pandang manusia, itu tidak lain daripada wujudku, kata Allah. Wujudku tidak lain daripada aku. Nah, itulah kenyataanku. Karena surah An menyatakan bahwa akulah yang mengaturmu, akulah yang memeliharamu. Jadi yang ngasih engkau makan, yang ngasih rezeki, nah yang ngasih THR, ialah hari raya. Nah itu sebenarnya tiada lain Allah yang memelihara kepada dirimu. Jadi tasrid kepada manusia. Jadi hilangkan manusia, nah maksudnya hilangkan. Nah ini bagi pelajaran ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat. Nah maaf ini siarannya kemana nih? Siaran ke umum, sebenarnya dilihat. Nah, kepada kawan-kawan ke apa nih? Nah bukan di grup lagi. Nah jadi mohon maaf kalau yang hadir yang menyaksikan. Nah ini adalah pengkajian tentang ma'rifatullah. Jadi mohon maaf. Nah, jadi kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang tidak sesuai, nah, silahkan diabaikan aja ini. Nah karena ini pengkajian tentang masalah ma'rifat, tentang pengkajian tentang tasawuf tadi. Nah, kalau hendak jelas nanti bisa dibuka di YouTube-nya majelis apa? Ma'rifat Banjar. Nah, karena ini anak cucu orang Banjar. Nah, jadi dinamakan Ma'rifat Banjar. Nah, kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 115 tadi, di mana kamu menghadap di situ ada wujud Allah. Kemana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Ketika seseorang memberi THR tadi, kan datang dari depan rumah tadi. Nah, depan rumah. Lalu tasawuf ini tasrid yang pertama tadi, tasrid kepada manusia, hilangkan manusia. Lalu dihubungkan dengan surah Al-Baqarah tadi, ayat berapa tadi? Ayat 115. Nah, di mana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Ketika engkau toleh ke kanan, yang datang tuh memang kau pandang manusia. Tetapi dalam tasawuf tadi, tasrid artinya tadi, tasrid kepada manusia, menghilangkan manusia. Artinya tiada yang berwujud, tiada yang mewujud, kecuali hanyalah wujud Allah. Pada pembahasan telah lalu, pelajaran sifat 20 kita, pondasi dasar seseorang sebelum belajar ma'rifatullah, seorang salik tadi, hendaklah terlebih dahulu dirinya belajar sifat 20. Ketika yang datang tadi, nah engkau pandang siapa itu? Ya, yang beri hadiah dan lain sebagainya, itulah sebenarnya Allah nang maha kuasa. Allah nang maha berkehendak. Itulah wujud Allah dalam keterangan surah Al-Baqarah ayat 115. Bukan mengada-ngada, tapi itulah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, di mana kamu menghadap, di situ ada wujudnya Allah. Jadi bagi yang nonton, jadi yang melihat dan lain sebagainya, yang engkau pandang itu tiada lain daripada wujud Allah juga. Wujud Allah adalah kenyataan Allah. Lalu tertujulah kepada diri ini tadi. Jadi sebenarnya manusia ini tidak lain daripada wujudnya Allah. Jadi ini manusia, jelas manusia. Nah, ini kadang aku Tuhan lah, nah, karena dipadahkan pengajian macam apa. Nah inilah wujud Allah. Nah jadi orang bertasawuf tadi, orang bermarifat, jauhlah dirinya daripada kesyirikan. Karena mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Inilah si manusia tadi. Inilah manusia. Manusia punya rupa, punya nama, punya sifat, punya af'al perbuatan tadi. Lalu tasridnya, nah, sifat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Alif lam lam ha. Allah. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al, lalu ada huruf tasdid. Nah, itu menandakan keesaan. Esa zat, esa sifat, esa asma, esa af'al.
Kalau taknya tasrid kepada manusia tadi, nah maka hilanglah sifat manusia. Nama manusia tadi siapa? Abdullah. Nama manusia tadi siapa? Muhammad. Nama manusia tadi siapa? Rahmat dan lain sebagainya. Itulah nama manusia. Kalau manusia sudah tiada, kalau manusia lenyap berarti namanya tak ada. Jelaslah. Nah, tasridnya tadi kepada manusia. Jadi nama manusia, nih nama dirimu siapa? Tanyakan kepada dirimu. Nah, jadi Nabi disuruh Sayyidina Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Coba engkau baca, membaca jangan cuma membaca. Artinya tahu, anak kecil pun satu alif, lam, ha, tahu anak kecil. Huruf sukun, huruf alif. Tahu, cobalah engkau baca dengan sebenarnya, engkau pahami apa makna daripada nama Allah. Nah, mengenali nama daripada Allah. Maka pembukaan tadi, awaluddin, ma'rifatullah, awal agama, engkau mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengajian kita nih, pengajian bebulik dari nol, nah dari awal. Nah, karena ini permintaan tadi, nah, dari awal, dari dasar, nah, bukan. Nah, karena ini pengajian sudah 4 tahun yang lalu, diulang lagi dari awal. Nah, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Lalu ada bertulis di dinding rumahmu, di hiasan rumahmu, kaligrafi, itulah Allah. Itukah Tuhan kita? Kan jelas bukan Tuhan kita. Tapi kalau orang kebanyakan gaya bisa-bisa dipadahkan Tuhan. Kaligrafi dinyatakan Tuhan. Nah, kaligrafi engkau sendiri, siapa yang bikin? Ayahmu misalnya tukang ukir. Ayahmu tukang ukir, tukang bikin kaligrafi. Nah, diwariskan lalu jadi benda wasiat. Tahukah benda wasiat? Nah, kayak keris wasituha. Jalan lagi apa? Besi tua nih, batu bertuah dan lain sebagainya. Nah, karena bapakmu yang mewariskan kaligrafi. Padahal itu bukan Allah, itu kaligrafi, itu hiasan daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaligrafinya pun engkau cium, iyalah, engkau hormati, engkau taruh di dinding tempat yang tinggi, tidak mau dilewati orang lain. Saking kita menghormati. Padahal itu hanyalah kaligrafi daripada asmanya Allah. Apalagi Allahnya. Apalagi Allahnya itu kan hanya kaligrafi. Seolah-olah bagi yang tak mengerti, seolah-olah itulah Tuhannya. Siapa yang salah nih? Yang tukang sampaikan kah nih? Tukang dengar kah? Jangan bawa kabar lain. Seolah-olah kaligrafi tadi yang jadi Tuhan. Seolah-olah kaligrafi tadi yang dicintai. Kita mendidik anak kita tadi, apa yang kita didik daripada kaligrafi tadi. Kalau anak kita bertanya tentang Tuhannya, bagaimana? Kata kita Tuhan di atas aras, di atas langit. Mana Tuhan di bawah bumi? Kalau anakmu bertanya, mana di bawah bumi, Bah? Mana di atas? Bagaimana rupanya? Bagaimana wajahnya? Bingung kita. Kita pun tak mengenal Allah. Nah, ini ada warisan bapakmu. Nah, ini kaligrafi diberikan. Dibikin kalung dan lain sebagainya, memang bagus. Nah, ada kan orang bikin kalung, ada yang kalung dari salib, ada orang Islam kaligrafi. Padahal itu bukan Allah. Jadi memang bagus. Nah, kalau ditaruh di belakang, Bang, dihiasi dengan spidol dan lain sebagainya, apa boleh? Salah. Nah, ini macam-macam hukumnya. Nah, jadi itu bukan Allah. Makanya diwajibkanlah kamu, umat Islam tadi, wajib mengenal akan Tuhanmu tadi. Kalau engkau tak kenal Tuhanmu, apa yang kau sembah nanti? Kalau kaligrafi dapat menyelamatkanmu, bawa. Jadi ajimat jadinya, tahu gak ajimat? Tidur di bawah, masukkan dalam kuburan di bawah.
Bukankah Allah tadi sudah menyatakan? Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Akulah sembahan manusia. Hei manusia, akulah yang kau sembah. Nah, akulah yang kau sembah. Illahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aku adalah rajamu wahai manusia. Nah, engkau manusia tak akan rajamu. Masa engkau bertuhan dinding? Masa engkau beraja dengan kaligrafi? Beraja dengan kaligrafi. Atau beraja dengan lantai, dengan bebatuan, dengan pepohonan. Apakah engkau tak rusakkah akal pikirmu? Yang rusak akal pikir ini orang bertasawufkah? Orang yang hendak bertuhan selain daripada Tuhan Allah tadi kah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas, aku tuh wahai manusia adalah rajamu. Nah, aku adalah rajamu. Nah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian dilanjutkan lagi surah An-Nas ayat ketiga. Malikin nas, aku tulah rajamu. Ini manusia. Jadi Tuhan menyatakan, aku tuh rajamu wahai manusia. Kalau engkau teler segala macam ke diskotik macam, nah Tuhan tuh maha melihat. Benarkah? Benar kata Allah, aku maha melihat, aku maha tahu. Kalau orang bertasawuf masih ingkar lawan Tuhannya, masih nyolong ayam orang, masih berbuat zina dan lain sebagainya, itu berarti dirinya lah sebagai setan tadi. Berarti dirinya tak mengenal akan Tuhannya. Berarti kada taat dengan Tuhannya tadi. Aku kata Allah nang maha melihat. Aku tadi tidak jauh dengan dirimu. Di mana engkau berada di situ ada aku kata Allah. Di mana engkau berada di situ ada aku. Mau gimana kita mau curang dengan orang lain, berdagang mau curang dengan orang lain. Aku ada besertamu tadi. Dimanapun engkau berada. Kemudian surah ketiga, ini Ali Imran, ini juz surah ketiga Ali Imran ayat 94. Orang-orang yang berdusta dengan nama Allah. Berdusta dengan nama Allah. Banyak kan orang bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah bersumpah. Kemudian kita lanjutkan tadi tasrid kepada manusia. Nah, jadi tasawuf itu tasridnya kepada manusia, artinya menghilangkan manusia. Bagaimana caranya tadi? Ketika datang seseorang tadi, tasrid kepada dunia tadi, itulah wujud Allah sebenarnya. Itulah wujud Allah. Kalau di dinding tadi apa? Kaligrafi, tulisan daripada Allah. Jadi kaligrafi. Ada kaligrafi, ada wujud Allah. Supaya jangan salah kaprah. Karena pulang lain bawa kisah. Nih nonton wayang. Ini kan wayang. Wayang. Kalau engkau tak menonton melihat wayang, cuma engkau melihat bayangan, maka bayangan yang kau lihat. Engkau kira bayangan yang bergerak, padahal si wayang. Ini wayang lo. Ini wayang bergerak. Wayang bergerak. Yang kau tonton kan apa? Bayang-bayang. Kau tonton bayang-bayang. Kau tonton bayang-bayang. Kau tonton adalah bayang tuh, bayang-bayang nampak. Coba kau melihat di depan. Di belakang panggung tuh lihat panggungnya di situ. Yang kau tonton Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, hai manusia, akulah yang mengatur dan maha memelihara. Malikin nas, akulah sembahan manusia. Illahin nas, akulah sembahan manusia. Kalau malikin nas, akulah raja manusia. Jadi tasridkan taknya tadi kepada manusia.
Nah, jadi yang punya nama manusia asalnya tadi. Nah, yang punya nama adalah manusia. Nah, entah Habib kah siapakah tadi, itulah nama. Nah, nama. Sebenarnya nama tadi ditasridkan, sebenarnya nama tiada lain adalah wujud Allah. Nah, kau nampak di sana, kau tengok ke kanan tadi, kau lihat di sana, oh itu kawanku. Siapa itu? Nah, siapa namanya? Muhammad atau Rahmat. Nah, kemudian ditasridkan tadi, dalam tasawuf tadi, tasrid namanya, tasrid kepada manusia. Tidak ada lagi manusia tadi, yang ada hanyalah wujud Allah. Asalnya namanya si Rahmat. Kemudian tasrid kepada manusia, karena di mana wajah kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Asalnya diri manusia. Lah kemudian dihubungkan tadi karena ma'rifatnya dengan surah Al-Baqarah ayat 115, maka tidak ada lagi manusianya, yang ada hanyalah wujud Allah. Supaya klop tadi. Nah, supaya ada teorinya, ada praktiknya. Jadi engkau tak bingung lagi ketika di rumah. Nah, jadi ketika menghadap segala sesuatu, itulah wujud daripada Allah. Wujud daripada Allah tadi apa? Berupa apa? Ya manusia, ya bebatuan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itulah wujud Allah. Segala sesuatu di alam dunia ini adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi segala sesuatu yang nampak di atas muka bumi ini adalah wujud daripada Allah. Karena wujud Allah itu tidak ada benda khusus. Jelaslah. Nah, misalnya nih air ini tidak ada benda khusus. Kalaunya bentuknya ini kerongkongnya seperti ini, maka air tadi membentuk seperti ini. Kalau bentuknya bulat, maka air tadi bentuknya bulat, tergantung kerongkongnya tadi, karena tidak ada benda khusus wujud Allah tadi. Jadi semua yang ada ini, nah yang diliputi oleh air, itulah bentuk daripada air. Jadi tak ada bentuk khusus. Nah, jadi air itu tak ada bentuk khusus lah. Nah, mau bulat, mau panjang. Nah, kalau wujud Allah, nah itu semua adalah wujud Allah. La maujudun bihakin ilallah, tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Nah, karena laksana wujud air tadi bukan berarti Allah Ta'ala air. Nah, karena akulah yang mengatur dan maha memelihara dirimu. Akulah rajamu, wahai manusia. Malikin nas tadi. Nih raja manusia. Apapun bentuk manusia tadi, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua adalah wujud Allah. Semua rajanya adalah Allah. Jadi yang patut engkau jadikan Tuhan itu adalah raja sekalian, raja atau malikin nas. Raja orang Israel kah? Raja orang Yahudi kah? Nah, tetap Allah yang maha mengatur dan maha memelihara. Jadi sebenarnya Allah tadi yang mengatur diri orang Kristen kah, orang Hindu kah, orang Buddha kah, tetap yang mengatur dan maha memelihara adalah Allah. Yang jadi raja pun adalah Allah. Yang jadi sembahannya pun adalah Allah. Nah, bukan menyatakan batu lah. Nah, coba kau pahami dalam surah An-Nas tadi. Illahinnas, akulah sembahan seluruh manusia. Illahinnas, aku tuh sembahan seluruh manusia. Tidak dinyatakan di sini si orang Islam. Nah, tetapi Tuhan tadi, Allah tadi menyatakan akulah sembahan seluruh manusia. Akulah yang maha mengatur dan maha memelihara seluruh manusia. Jelaslah tuh, nang mengatur dan maha memelihara manusia di atas muka bumi ini, baik yang Islam agamanya ataupun yang lain agama daripada Islam, Yahudi, Nasrani tadi, tetap yang mengatur dan maha memelihara adalah Allah. Nah, karena penutupan surah adalah An-Nas tadi. Nah, jelas saja itulah.
Ini kadang membedakan siapapun kata Allah manusianya, asal manusia, akulah rajanya. Nah, bagaimana seorang raja tadi? Nah, raja tadi sekehendak hatinya kalau punya hati. Nah, Allah tak punya hati karena manusia yang punya hati. Serahkan hatimu kepada Allah. Mafi kalbi gairullah. Artinya maaf di hatiku hanyalah Allah yang ada. Jangan ada selain Allah. Kalau ada selain Allah itu bidawang kata orang Banjar. Nah, tahu kah bidawang? Nah, bidawang ini makan terus. Nah, tahu harta orang makan, tahu emas orang makan. Nah, kada tahu wilayah orang diambil. Nah, itulah bidawang. Nah, orang yang mendustakan Tuhannya tadi. Siapa yang mendustakan Tuhannya? Ya Yahudi tadi. Nah, dustakan Tuhan. Bahwa Tuhannya lah yang mengatur dan maha memelihara dirinya. Nah, bahwa Tuhannya lah yang menjadi sembahan seluruh manusia. Apa yang disembungkan oleh manusia. Nah, yang mengatur dan memelihara Tuhan tadi. Nah, kalau kita manusia bisa mengatur dan memelihara, mungkin seluruh umat manusia mungkin masuk Islam semuanya. Yalah kalau kita bisa mengatur. Nah, kalau engkau ustadz siapapun predikatmu tadi, kalau kita bisa mengatur dan memelihara dunia ini, seluruhnya kita rangkul. Mungkin disatukan agamanya satu aja. Jangan banyak-banyak, cukup Islam agamanya tadi. Tetapi nyatalah diri kita la haula wala quwata illa billahil aliyil aziz. La qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakalimun. Artinya tiada kuasa. Nah, kalau tiada kuasa, nah, tapi kita nih terkadang sombong. Seolah-olah merasa beramal ibadah diri kita. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang berkehendak. Merasa kita yang maha mendengar. Nah, melihat, mendengar, berkata-kata, merasa diri kita. Sombongnya ketika engkau menghadap wajah kepada Allah. Diri sombong menghadap kepada raja, di mana engkau taruh muka. Diri sombong menghadap raja. Nah, raja tadi malikin nas, akulah rajamu, hai manusia, akulah yang kau sembah. Jangan menyembah kepada selain aku, kata Allah. Maka kenalilah aku, kata Allah. Kalau engkau tak kenal Allah tadi, bagaimana nasib? Apa yang kau sembah? Nah, nyembah namaku, kata Allah tadi. Nyembah wujud. Nah, wujud dirimu tuh wujud Allah. Engkau nyembah wujud, engkau orang kafir. Artinya engkau belum mengenal Allah. Mana wujud Allah nih? Wujud Allah. Adanya Allah. Nyatanya Allah adalah yang nampak ini nah. Wujud kenyataan Allah. Nyatanya Allah. Itu bukan Allah. Nah, baru satu hari baru belajar di Facebook. Nah, buka. Wah, inilah sebenarnya yang ku cari selama ini. Baru tahu wujud Allah aku. Ternyata diriku ini adalah wujud Allah katanya. Benar, tapi engkau bukan Allah. Wujud ini bukan Allah. Wujud ini kenyataan Allah, bukan Allah. Tapi kalau engkau hendak tahu Allah, tahu dulu wujudnya. Nah, kalau mau tahu seseorang, tahu dulu alamat rumahnya. Kalau engkau tak tahu rumahnya, kemana engkau mencari? Nah, engkau kenal namanya, misalnya namanya si Muhammad Sulaiman. Namanya yang kau tahu. Nah, rumahnya di mana? Ditanya orang, mana rumahnya? Nah, tak tahu, diantah berantah katanya. Itulah keterangannya, diantah berantah. Artinya tidak bisa dicari, tidak. Kalau namanya ada mustahil. Nah, tiada, pasti ada yang pemilik nama. Nah, iyalah kalau Sulaiman, Imis dan lain sebagainya, mana orangnya? Nah, kalau di dunia engkau tak berjumpa Allah, jangan harap di akhirat engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur makin gelap gulita, di sini terang, ada bola lampu, ada matahari. Nah, banyak manusia yang kau jumpai. Nah, di dunia pun engkau tak berjumpa Allah. Masuk dalam kubur yang gelap gulita itu apa? Apa yang ditemui? Cuma cacing. Nah, paling digigit ular. Gila, Mas. Nah, kalau engkau bertuhan kaligrafi, bawa kaligrafinya, masukkan dalam kuburmu. Nah, sama kayak daerah kita kan. Nah,
masukkan ini, masukkan intan dan lain sebagainya. Nah, itulah benda yang kita cintai. Nah, jadi praktiknya sama di daerah kita, apapun yang engkau cintai di dunia, maka engkau akan bersama dengannya. Misalnya engkau punya jam, engkau sayang-sayangi. Nah, nanti kalau meninggal buat jamnya. Yalah. Nah, kalau sayang keris, tombak, parang, dikasih dalam kubur. Kita bukan menghina agama orang lain, kita berbicara kepada diri kita tentang makna daripada kalam-kalam Allah dan hadis-hadis Nabi menyatakan bahwa seseorang mati nanti di negeri akhirat akan bersama apa yang dicintainya waktu hidup di dunia tadi. Apa yang dicintainya? Nah, cinta sebenarnya cinta seperti apa? Orang cinta yang tulus dan ikhlas, tak ada mengharap segala sesuatu. Misalnya kita cinta kepada pasangan kita, apa yang kita harap? Apakah duitnya? Dan lain sebagainya. Tentunya yang kita harapkan adalah orangnya. Nah, bukan mengharap pamrih dan lain sebagainya. Begitu juga engkau dengan Allah. Nah, yang kau cintai itu hanyalah Allahnya, bukan surganya. Bukan mengharap pahalanya. Jelas tak tuh? Ini mengharap pahalanya. Nah, takutan nerakanya. Nah, hidup engkau tak pernah takut, tapi mati takut. Nah, arti takut mati. Hidup engkau tak pernah takut, tapi mati takut. Kemudian tasrid yang ketiga adalah tasrid kepada hawa nafsu. Nah, tasrid kepada hawa nafsu. Kemudian surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya bertemu di bumi ini juga. Artinya siapa yang berhijrah, kalau bahasa sederhana hijrah itu berpindah. Nah, artinya siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya berjumpa di bumi ini juga. Siapa yang hendak menjumpai Allah, siapa yang hendak mengenal Allah di dunia ini dapat berjumpa. Siapa yang hendak mengenalnya di dunia, maka di dunialah dirinya mengenal tadi. Dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran sudah menyatakan, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya bertemu di bumi ini juga. Janji Allah kada pernah bohong. Artinya siapa yang mencari Allah di dunia ini, maka di dunialah dirinya akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang hendak mengenal Allah di dunia, maka di dunialah berjumpa. Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tasawuf tadi? Tasrid kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sifat alami manusia. Tiap-tiap manusia di atas muka bumi ini diberi hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya asalnya daripada iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat 20, hawa nafsu, hawa itu kepada perempuan, nafsu itu kepada laki-laki. Kalau bahasa tasawuf, bahasa sifat 20 itu dinamakan iradat atau kehendak. Nah, jadi hilangkan kehendak hawa nafsu manusia, yang ada hanyalah iradat Allah. Jelaslah tuh tasrid yang taknya tadi, tasrid kepada hawa nafsu. Artinya tiada yang bernafsu tadi, tiada yang berkehendak, kecuali kehendak tadi hanyalah Allah. Karena nafsu tadi tiada yang bisa dibunuh. Mustahil hawa nafsu tadi dibunuh. Hawa nafsu tadi adalah dikendalikan, bukan dibunuh. Jadi hawa nafsu tadi serahkan kepada pemiliknya. Karena hawa nafsu tadi bukan milikmu, karena itu sifat daripada Allah. Jadi hawa nafsu itu sifat Allah yang dinamakan
iradat kehendak Allah. Nah, karena dirimu la haula wala quwata illa billah. Kalau dirimu tiada daya dan upaya, lalu siapa yang berkehendak? Yang berkehendak itu adalah iradat Allah, kehendak Allah. Lalu turun kepada diri kita karena kita mengikuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita dituntut untuk mengikuti akhlak dan perilaku Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makrifat tadi mencapai diri yang mulia atau diri yang terpuji. Nah, jadi hawa nafsu tadi serahkan kepada Allah, yang berkehendak itu Allah. Kembali kepada pengkajian kita tadi. Nah, jadi rajalah yang berkehendak kepada diri. Nah, jadi raja tadi yang berkehendak kepada diri. Nah, Malikin nas, akulah rajamu wahai manusia. Nah, jadi akulah yang berkehendak, akulah yang mengatur hawa nafsu si aku tadi. Bukan hawa nafsu Tuhan lah, salah. Jadi hawa nafsu bukan Tuhan, hawa nafsu bukan Allah, tapi sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu tadi adalah sifatnya Allah. Nah, jadi nafsu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat kita. Jadi nafsu tidak ada dibunuh. Bagaimana orang bunuh nafsu? Nah, kalau bunuh nafsu matilah engkau. Nah, jadi kalau yang makna dibunuh tadi, nah, matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, itu benar. Nah, kalau hawa nafsu tadi itu diserahkan kepada Allah, serahkan. Jadi tasrid kepada hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu. Nah, jadi menghilangkan di sini bukan menghilangkan artinya kotoran yang melekat di baju kita tadi dibuang, dibersihkan dengan sabun dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Jadi maksudnya tadi tasrid kepada hawa nafsu tadi, nah, tasrid kepada hawa nafsu, serahkanlah hawa nafsu yang kehendak di dirimu nih kepadaku, kata Allah. Nah, jadi aku yang jadi raja. Nah, kalau aku perintahkan berdiri, maka berdirilah engkau. Nah, karena tugas kita tadi adalah bertakwa kepada Allah. Nah, karena yang jadi raja di diri tadi adalah Allah, maka wajiblah diri kita taat kepada raja. Jangan pernah kada taat dengan Allah. Nah, karena tasawuf tadi berhubungan langsung diri kita dengan Allah tanpa perantaraan tadi. Karena tasawuf berhubungan langsung diri dengan Allah, berhubungan langsung diri dengan Allah. Nah, inilah Allahnya, ini bukan Allah, ini wujudnya. Nah, ini wujud Allah. Nah, kalau ini wujud Allah, mana Allahnya? Nah, cari dalam surah An-Nas. Akulah rajamu wahai manusia. Yang mana jadi raja? Nah, yang mana jadi raja di dirimu? Nah, itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin penasaran yang menonton, yang melihat. Nah, kalau hendak engkau tahu, carilah dalam surah An-Nas keterangannya. Akulah yang jadi raja di dirimu. Akulah yang jadi sembahan dirimu. Itulah sebenarnya Allah. Nah, yang jadi sembahan seluruh manusia. Seluruh manusia di atas muka bumi ini menyembah kepadanya. Itulah sebenarnya yang patut dijadikan Tuhan tadi. Nah, kalau tulisan dijadikan Tuhan, bisa dibakar orang. Nah, kalau batang tubuh dijadikan Tuhan, bisa dicincang orang. Nah, bisa potong lehermu. Nah, tak potong lehermu aja. Nah, kalau batang tubuh dijadikan Tuhan, maka lehermu bisa gosong. Nah, jadi kalau orang menuhankan wujudnya, maka nanti sama seperti Fir'aun, wujud dijadikan Allah, maka gosonglah badannya. Nah, kalau hancur kada, tapi gosong. Kalau kada tahu gosong, hangit. Nah, wujud dijadikan. Karena wujud ini adalah kerajaan Allah. Wujud ini adalah kekuasaannya nih, wujud kekuasaannya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, inilah kekuasaanku, Malikin nas.
Ya dalilnya ya malikin nas, akulah raja manusia. Entah engkau laki kah, engkau perempuan kah. Nah, maka dalam pembahasan tadi orang Yahudi kah, Nasrani kah, tetap yang jadi raja tadi adalah aku tadi. Nah, aku yang jadi raja. Nah, jangan manusia yang jadi raja. Nah, manusia yang jadi raja, engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhanmu tadi. Surah An-Nisa, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya bertemu di bumi ini juga. Nah, bagaimana hijrah di jalan Allah? Jalannya susah. Aslinya yang pertama adalah tasrid kepada dunia. Yang kedua adalah tasrid kepada manusia. Yang ketiga adalah tasrid kepada hawa nafsu tadi. Nah, jadi ketika berkehendak segala sesuatu dirimu ini tadi, yang manakah yang berkehendak? Cari di sini. Apakah hatimu, apakah mulutmu yang berkehendak? Yang mana? Nah, makanya kenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Jadi yang maha berkehendak itu aku, kata Allah. Yang maha berkehendak itu aku. Manakah? Nah, kalau hati bisa busuk. Iyalah. Nah, hati itu tempat kalamullah. Tempat kalamullah. Apalagi tempat petunjuk daripada Allah. Hidayah daripada Allah tuh hati, petunjuk di sini hati. Barang siapa hatinya bersih tadi, bersih daripada selain daripada Allah, artinya mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanyalah Allah, maka petunjuk Allah lah yang ada pada dirinya tadi. Nah, inilah yang dinamakan Lailatul Qadar. Nah, orang yang selalu mendapatkan petunjuk rahmat, nikmat daripada Allah. Jadi Lailatul yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah. Nah, engkau bulan Ramadan tadi berjumpa dengan Allah. Kalau engkau tak berjumpa dengan Allah, maka engkau tak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam paling indah, malam penuh berkah, penuh rahmat tadi. Apa itu yang paling rahmat? Bukan pahala, bukan lain sebagainya. Bukan ilmu, dapat ilmu ini, ilmu itu, ilmu kasab dan lain sebagainya. Sebenarnya yang paling berkah adalah berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Siapa yang berhijrah di jalanku, kata Allah, niscaya berjumpa dengan aku. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada aku, niscaya akan berjumpa dengan aku. Yang pertama tadi, hendaklah kita tasrid kepada dunia tadi. Dunia. Nih kekuasaan kepada manusia. Menghilangkan dunia, menghilangkan manusia, menghilangkan hawa nafsu. Nah, pada manusia tadi, mungkin terlewat kita jelaskan tadi. Tasrid kepada manusia, manusia tadi punya apa manusia? Punya nama. Nah, hilangkan nama manusia. Nama manusia itu tidak lain daripada rahasia Allah. Insan manusia itu rahasiaku dan rahasiaku ada pada manusia. Manusia itu kata Allah adalah rahasiaku tadi. Kalau bahasa sederhananya, manusia itu adalah kerajaan Allah. Manusia itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita boleh jelaskan sedikit, manusia itu laksana wayang. Wayang yang dikuasai oleh dalang tadi. Yang dipelihara, yang diatur oleh dalang. Si manusia. Nah, jadi manusia ini punya nama. Punya nama tadi. Sebelum bertasawuf tadi, maka tasridlah nama kita tadi. Hilangkan nama kita. Siapa nama kita? Abdullah atau Moksin dan lain sebagainya. Hilang itu bukan hilang dihapus namamu. Artinya kembalikan. Namamu itu tiada lain daripada nama Allah juga. Namamu itu milik Allah. Jadi sebenarnya ini wujud Allah, namanya nama Allah. Bukan bertasmiyah namamu diganti nama Allah. Misalnya namamu Muhammad Sulaiman diganti atau namamu Tungau.
engkau ganti dengan Allah. Bukan seperti itu tasrid dalam bertasawuf. Jadi tasridnya dalam bertasawuf, nama tungau kah, nama Muhammad Sulaiman kah, itu tidak lain pana namanya kepada nama Allah. Pana namanya kepada asma Allah. Artinya hilang namanya tadi, tidak ada lagi pengakuan nama manusia. Sulaiman itu mengaku namanya seorang, bukan seperti itu tadi. Tetapi Sulaiman tadi mengaku menyerahkan dirinya tadi, pengakuan dirinya tasrid, artinya dirinya tidak memiliki nama lagi. Yang ada itu hanyalah nama Allah. Bukan berarti mengganti nama diri kita menjadi nama Allah. Engkau salah kaprah. Artinya namamu tetap, nah tapi tidak lagi milikmu. Maksudnya tadi namamu adalah milik Allah. Nama siapa? Nama? Nah, Muhammad Arsyad. Nah, jadi serahkan tasrid tadi, menghilangkan namamu tadi, namamu Arsyad itu artinya asalnya engkau merasa milik diri kita tadi. Lalu kita serahkan kepada Allah, berhijrah di jalan Allah, menyerahkan sesungguhnya Muhammad tadi adalah nama milik Allah. Namaku ini nama milik Allah. Nih wujud Allah, namanya pun nama Allah. Nah, atau misalnya cerita yang kemarin antara laut dengan garam. Nah, asalnya namanya laut. Setelah diolah, diproses begitu panjang. Orang Madura ngertilah, ini orang Madura. Nah, kalau ada yang nonton. Nah, jadi garam itu diproses, orang mau diproses begitu panjang, jadilah garam. Nah, hilanglah bentuk air laut, yang ada hanyalah bentuk garam. Sama dengan dirimu tadi, wahai manusia tadi, tasrid manusia tadi, hilangkan manusia tadi. Artinya panakan dirimu kepada pananya Zat Allah. Nah, panakan dirimu kepada asmanya Allah. Jadi nama panah kepada asma Allah. Asalnya kan garam tadi. Nah, begitu juga sama dengan manusia tadi. Nah, anggaplah dirimu nih sudah jadi garam. Nah, kalau kadang ngerti garam, anggaplah engkau ini manusia. Bukan anggap lagi, sebenarnya dirimu manusia. Nah, innalillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Laksana garam kembali ke laut. Taulah, garam kembali ke air laut. Nah, kayak apa caranya? Buat di panci menggurak, air mendidih. Nah, garam masak sayur, buat. Hilanglah garamnya tadi. Hilang, yang ada hanyalah air laut. Kalau kada percaya engkau rasa asin. Nah, ya itu air laut. Sama dirimu tadi. Nah, dirimu tadi. Nah, jadi tasrid kepada manusia, namamu tiada, yang ada hanyalah nama Allah. Tubuhmu tiada, yang ada hanyalah milik Allah. Nah, tubuhmu ini tiada, yang ada hanyalah milik Allah. Tubuhmu tiada milikmu lagi, berarti milik Allah. Inilah kerajaannya, inilah kekuasaannya. Nah, jadi tiada diri, yang ada hanyalah wujud Allah. Nah, tiada wujud Allah kecuali hanyalah zat Allah jua nang ada. Kalau kadang ngerti zat Allah, nah cari di video situ, buka. Nah, ini nyasar malam inilah pengajiannya, kenapa tak umum nih. Nah, itulah kehendak Allah, sudahlah. Ada tahu nah, salah pencet ginilah. Nah, jadi mohon maaf yang nonton tadi. Nah, ini pengajian tentang masalah ma'rifat, pengajian masalah ilmu hakikat tadi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian nih ada kesalahan kehilapan. Nah, karena ini tersalah apa tadi? Mungkin tersalah pengaturan dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas tasrid kepada manusia tadi pertama adalah nama. Nah, tidak ada lagi namamu, yang ada tuh hanyalah nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tubuhmu ini tiada lagi, yang ada nih tubuh milik
milik Allah. Kalau engkau hendak selamat, kalau engkau tak mau selamat, kakui ini batang tubuhmu. Nanti engkau dipertanyakan. Nama pun ketika engkau meninggal dunia, nama dipertanyakan oleh Allah. Dari mana namamu berasal? Katanya dari Pak Penghulu. Iyalah, Pak Penghulu. Yang memberi engkau nama. Iyalah. Mis, tasmiyah anak, siapa yang beri nama? Nah, innalillah, sesungguhnya yang berasal daripada Allah kembali kepada Allah. Asalnya daripada Allah kembali kepada Allah. Namamu asalnya daripada Allah kembali kepada Allah, jangan kembali kepada penghulu. Nah, atau kembali kepada imam. Nanti engkau dipertanyakan tentang namamu. Namamu nanti memberatkan dirimu ketika meninggal dunia, termasuk sakaratul maut. Sakaratul maut pun gara-gara nama kita jadi berat. Merasa punya nama. Kadang-kadang kan manusia membanggakan namanya. Tahukah orang manusia membanggakan nama? Banyak manusia di atas muka bumi ini membanggakan nama dan keturunannya. Padahal namamu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan tasrid tadi. Tasrid namamu itu hilangkan kalau engkau sebenarnya hendak berjumpa dengan Allah. Jangan lagi ada namamu. Apalagi nama tadi menjadi kedudukan, menjadi kehormatan di atas muka bumi ini tadi, seolah-olah engkau nang paling bagus, engkau nang paling mulia daripada orang lain. Nama, cuma perkara nama. Banyak kan manusia, apalagi ditinggal titelnya sedikit, wah marah. Apalagi tak dipanggil Pak Habib kah apakah, kadang-kadang marah. Tak dicium tangan pun marah. Ada aja manusia yang seperti itu. Minta dicium tangan seolah-olah dirinya hendak menjadi orang yang lebih mulia. Terserah orang lain, mau orang lain ciumkah, mau orang lain salaman biasa, kenapa engkau harus marah? Berarti engkau hendak menjabat orang mulia tadi di atas muka bumi. Mencaci pun salah. Ada juga yang mencaci tadi. Mencaci orang karena merasa dirinya begitu alim, begitu mulia, orang dicaci. Ini lebih parah lagi. Kalau tak mencium tangan kan kurang lebih lah. Ini lebih parah lagi, mau olok-olok atau hina tadi. Kalau tak cium tangan pun tak apalah. Ini datang ke tuan guru, cium tangan, kuitannya pun kada pernah dicium. Ya, Mas. Tangan orang tuanya kada pernah dicium. Datang ke tempat tuan guru tadi. Jadi akhlak perilakumu tadi menunjukkan siapakah jati dirimu tadi. Di hadapan Allah nanti kita dipertanggungjawabkan tadi. Jadi nama dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita lebih bangga tentang nama kita tadi, apalagi ditambah di depannya, wah, supaya orang tahu, wah engkau keturunan ini, keturunan itu, engkau lebih mulia. Tapi ada juga yang suka menghina tadi, wah ini. Jadi jalankanlah dirimu tadi seperti umatnya Rasulullah, seperti Muhammad tadi. Umatku itu seperti aku. Jadi umatku itu seperti aku, tingkah lakunya jujur tadi, berakhlak mulia, terpuji tadi. Jangan sampai bermakrifat hidup tak jujur. Tak guna engkau menuntut ilmu makrifat kalau hidupmu selama ini tak jujur. Ngaku makrifat tapi kelakuan kayak setan, berarti makrifat kepada setan, pengenalan dirinya kepada setan. Sebenarnya kita disuruh makrifat ini, apakah guna orang bertasawuf tadi? Adalah mengikuti akhlak dan perilaku mulianya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan sebenarnya orang bertasawuf, berakhlak mulia, berakhlak terpuji.
Itu tujuan orang bertasawuf sebenarnya adalah berakhlak mulia, seperti akhlaknya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti, sudah ngaji, aku sudah ngaji di tahukah engkau Allah Ta'ala? Nah, Allah Ta'ala. Sekalinya wujud Allah Ta'ala dinyatakan Allah Ta'ala. Atau nama Allah dinyatakan. Tahukah kawanku, engkau ngaji di Marabahan katanya sudah 15 tahun belum ngerti tentang asma Allah yang ke-100. Ada pernah kan orang Marabahan 15 tahun disuruh gurunya mencari asma Allah yang 100 keliling. 15 tahun belum tahu asma Allah yang ke-100. Jadi manakah asma Allah yang ke-100? 15 tahun belum mengerti. 15 tahun, engkau baru 4 tahun. 4 tahun lah. Jadi tasridnya asma Allah tadi itu kepada asma manusia tadi. Jadi mesranya nama Allah, mesranya kepada nama manusia. Mesranya air laut, nama air laut itu mesra. Tasrid kepada garam. Air laut asal namanya. Kemudian setelah proses yang begitu panjang, lalu jadilah garam. Adakah orang yang tadi gara-gara nuntut ilmu, aku beli air laut sebungkus. Ini akibat ketinggian ilmu nuntut lah. Aku mau beli air laut katanya 2 bungkus. Berapa sebungkus air laut? Kata orang di sini kalau ada air laut, yang ada hanyalah garam. Air laut dicari. Kalau air laut kata orang direndam dulu, garamnya direndam. Nah, ini air laut. Mungkin yang tukang jual kadang ngerti lah. Kata yang bertanya tadi, kalau sampean pedagang mau tahu air laut, ambilkannya baskom, luruknya uyah garam tadi. Buatnya air garam tadi dibuat dalam baskom. Tukang jual nih air laut. Itu orang hendak minta ketahui. Kata orang Banjar itu buak bepadah. Buak bepadah namanya. Kalau orang Madura kan ngerti lah tentang garam dan lain sebagainya. Karena orang Madura gudangnya gudang garam. Jadi tasrid itu tadi, tasridkan namamu tadi, wahai manusia, yang ada hanyalah nama Allah. Jadi sebenarnya nama dirimu, wahai insan manusia, entah Sulaiman kah, entah Ahyar kah namanya, itu sebenarnya nama Allah. Jadi hijrahkan namamu di jalan Allah. Artinya serahkan namamu wahai manusia kepadaku. Namamu serahkan kepadaku. Inna lillah. Yang asalnya namamu daripada Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan merasa punya namamu sendiri. Makanya para arif billah mengajarkan tadi, matikan namamu terlebih dahulu. Karena hanya orang mati yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tak percaya, coba engkau mati dulu. Artinya orang matilah yang berjumpa Allah. Engkau tak percaya di sini. Datang aja ke sini kalau kada percaya orang mati bisa berjumpa Allah. Kalau orang hidup tak bakalan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sediakan syarat-syaratnya. Jadi ada orang mau mengaji ilmu marifat tadi. Banyak syaratnya kita bilang tadi. Syaratnya apa? Syaratnya sediakan wadah yang bisa menampung dunia beserta isinya. Bingung. Sediakan wadah yang bisa menampung dunia beserta isinya. Bingung cari syaratnya. Wadah yang bisa menampung dunia beserta isinya. Wadah apa? Sediakan wadah yang bisa menampung dunia beserta isinya. Belum cukup syaratnya, mundur. Cukup syaratnya. Kemudian ada lagi yang bertanya tadi tentang bagaimana kita belajar ilmu marifat, belajar tasawuf.
Engkau tak perlulah belajar ilmu tasawuf, engkau nanti gila. Benarkah katanya belajar tasawuf itu bisa gila? Ya benar. Itulah orang tadi nanya langsung. Jadi engkau jangan belajar tasawuf, nanti engkau gila. Kata orang, benar lah. Iya benar. Lalu kada jadi belajar, takut. Karena belajar tasawuf itu menyebabkan engkau gila. Menyebabkan gila apa? Gila kepada Tuhanmu. Padahal dia tidak bertanya gila kemana. Takut orang ini tadi. Itulah yang tidak tetap pendiriannya tadi. Baru dengar syaratnya, udah mundur. Baru bertanya sana sini, rupanya ada yang ngajari, ada yang bilangi tadi, nanti engkau belajar tasawuf engkau gila. Kalau kada kuat, ya kita bilang. Kalau engkau tak kuat, nanti engkau bisa gila. Mundurlah orang tadi. Mundur. Berarti dirinya belum siap hijrah di jalan Allah. Orang masih ada takut. Kalau orang takut, datang ke tuan guru atau apapun, kalau engkau itirat hatimu buruk, engkau tak akan dapat berkah apapun tadi. Jadi bukan kesembuhan yang engkau dapat karena engkau berburuk sangka terlebih dahulu. Alhamdulillah Aceh hadir. Aceh? Aman Aceh? Jadi tasrid tadi. Jadi kalau engkau belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat ini, siap-siaplah engkau tadi. Karena engkau tasrid kepada dunia, mungkin dunia akan meninggalkanmu. Inilah resiko yang dihadapi tadi. Mungkin kawan-kawan manusia tadi tak akan menghiraukanmu lagi. Mungkin pula engkau akan menjadi gila. Wah, ini parah. Karena meninggalkan dunia tadi. Manusia kawanmu pun tadi. Karena kawan-kawanmu mencintai surganya Allah. Kawan-kawanmu merindukan surga dan keridaan Allah. Tapi dirimu hanya mencintai Allahnya, bukan surganya. Bukan mencari keredaannya. Yang kau cari tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya yang kau taati, bukan yang lainnya. Allahnya yang kau dengari, bukan perkataan daripada gurumu, bukan perkataan orang lain yang kau dengari, yang kau turuti. Tapi yang kau taati, yang kau dengarkan tadi hanyalah kalam-kalam Allah. Kalau engkau terlalu cinta kepada Allah, nanti engkau akan melupakan dunia. Mungkin engkau tak begitu cinta lagi dengan dunia tadi, karena hatimu sudah tertambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat kita terlalu cinta kepada Allah pula, kadang-kadang kita lupa akan lainnya tadi. Allah menyuruhmu ke kanan, orang lain menyuruhmu ke kiri. Siapakah yang kau dengari? Makanya engkau diwajibkan terlebih dahulu mengenal Allah sebelum engkau bertasawuf tadi. Kenali Allah, kenali dirimu tadi. Siapakah yang kau cintai, siapakah yang kau rindui pagi, siang, dan malam. Begitu besar perjuangan engkau tadi. Dari sekolah sampai sekarang perjuanganmu menyembah Allah, amal ibadahmu tadi. Tapi sudahkah engkau berjumpa dengan Allah? Sudahkah engkau berjumpa dengan Allah? Sudahkah engkau pertanyakan kepada dirimu? Kadang-kadang kita menganggap remeh segala sesuatu tadi, tapi kita tak mengenal ilmu orang tadi. Kita belum tahu siapa, apa yang dipakai. Untuk itu kita dalami sebelum kita menilai segala sesuatu, maka kita teliti terlebih dahulu, kita dalami terlebih dahulu.
Jangan kita mendengar segala sesuatu langsung kita makan. Seolah-olah ketika kita sudah mengenal akan wujud Allah, diri manusia ini adalah wujud Allah, segala sesuatu adalah wujud Allah, lalu kita mempertuhankan wujud tadi. Bukan itu. Bukan itu. Tugas kita adalah bertakwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, jadi takwa itu deh, ujung rambut sampai ujung kuku, engkau bertakwa kepada Allah. Nih, dari ujung rambut sampai ujung kuku, nah, engkau bertakwa kepada Allah. Hatimu, matamu, hidungmu, mulutmu, kakimu, bulu kulit darah dagingmu ini taat kepada Allah, karena ini adalah kerajaan Allah. Karena dunia ini harus ditundukkan kepada sang khalifah tadi. Siapakah sang khalifah? Itulah Allah, pemilik diri ini. Itulah Allah, pemilik alam semesta. Itulah Allah, raja daripada diri manusia ini. Supaya diri manusia ini jangan pernah sombong, jangan pernah kufur kepada Allah. Nasihatilah diri kita nih pagi, siang, dan malam untuk selalu mengingat akan Allah. Matamu, hidungmu, mulutmu, kakimu tadi. Nah, gunakan di jalan Allah. Bagaimana menggunakan kaki dan tangan di jalan Allah? Nah, si manusia tadi menggunakan kaki dan tangannya di jalan Allah. Sebelum engkau berjalan, wahai kaki, engkau dengarkan perintah Allah. Kemana kaki ini berjalan? Kemana dirinya menyuruh berjalan, kesanalah kaki ini berjalan. Ke timur, ke barat, nah, jangan engkau melangkahkan kakimu tanpa izin dan perintah daripada Allah. Jadi seorang arif billah tadi, wali Allah tadi, berjalan kakinya, kemanapun kakinya berjalan, ini sudah kehendak Allah. Ini sudah keputusan daripada Allah, kemana kakinya melangkah. Begitu juga mulutnya, apapun yang dikatanya, yang keluar daripada mulut seorang arif billah tadi tiada lain kalamnya tadi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menyatakan kuasanya tadi, kekuasaannya. Kalau dalam bahasa sederhana, dirinya diserahkan kepada Allah. Bukan dirinya lagi yang berkata-kata, tapi yang berkata-kata tadi tiada lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mulut manusia tadi diserahkan kepada Allah. Tiada yang berkata kecuali hanyalah Allah. Jadi ketika engkau hendak berkata segala sesuatu, hendaklah engkau takwa kepada Allah. Jangan mulutmu tadi kada bertakwa dengan Allah. Nanti mulut kita nih akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Kalau mulutmu ini tidak taat dengan Allah, maka mulutmu ini wajiblah mendapat azab atau hukuman tadi, karena tak mengikuti, tak taat dengan Allah. Nah, jadi bagaimanakah seseorang manusia tadi dalam bertasawuf tadi hendak taat mulutnya kepada Allah? Hendaklah dirinya mendengar kalam-kalam Allah. Hendaklah dirinya mempanakan kalam si manusia, kata-kata manusia tadi, dilenyapkan tasrif tadi namanya bahasa Arab. Kalau bahasa kita, lenyaplah perkataan manusia tadi. Jangan lagi ada perkataanmu, yang ada tuh hanyalah Allah. Bagaimana caranya? Serahkan dirimu, perkataanmu nih kepada Allah. Aku, kata Allah, yang maha berkata-kata. Aku, kata Allah, yang maha berkalam. Tiada yang berkata-kata kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya tadi? Ketika kita menyerahkan diri kita. Ketika surah Al-Baqarah ayat 115, di mana kamu menghadap, di situ ada wujud Allah. Hadap wujud Allah. Nah, ketika kita menghadap ke sebuah cermin, maka kita pandang. Nah, yang memandang tadi tiada lain yang maha kuasa, yang dipandangnya adalah wujudnya. Yang memandang adalah pemilik wujud, yang dipandang adalah wujudnya, wujud Allah tadi.
Begitu juga ketika dirinya berkata, tiada yang berkata kecuali hanyalah Allah. Bersihkan mulutmu daripada segala najis dan kotoran. Apa itu najis dan kotoran? Nah, ketika engkau berkata, merasa dirimu yang berkata, maka mulut, kata-kata yang keluar dari mulutmu tadi adalah berupa najis atau kotoran tadi. Inilah yang harus dibersihkan tadi, mulut kita tadi. Bukan berkumur-kumur berwudu seperti biasa, itu kan bersih secara zahir atau secara lahiriah tadi. Jadi mulutmu tadi apalagi engkau bertasbih tadi, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jangan lagi mulutmu tadi yang memuji tadi adalah Allah memuji akan dirinya. Sifatnya memuji akan zatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang suci itu aku, kata Allah. Yang suci itu aku. Yang suci itu aku. Yang kotor tadi adalah wujudku tadi. Yang suci itu aku, yang kotor itu adalah wujud diriku. Ngertilah tuh. Yang suci itu aku, yang kotor itu adalah wujud diriku. Wujud diriku boleh sakit, boleh becek, boleh lamas. Kebetulan kita kada pengajian lama. Karena wujud diri ini sakit tadi. Ini sakit. Sakit-sakitan. Sakit terus nih. Tapi akunya kada pernah sakit. Jadi yang sakit nih kerajaan. Ini kaki disuntik sudah juga disuntik diurut sudah juga. Kalau tugasnya masih panjang, mungkin panjang. Kalau tugasnya di dunia sempit, mungkin kita tak berjumpa lagi. Iyalah. Karena apa tadi? Yang matilah yang berjumpa dengan Allah. Jadi kalau orang hidup tak akan pernah berjumpa dengan Allah. Kenapa? Nak mati, berjumpa dengan Allah. Jadi syaratnya untuk berjumpa dengan Allah adalah mati. Orang mati tak lagi berkata-kata. Iyalah. Kalau orang mati berkata-kata bagaimana tuh? Yang nyimak secara online silahkan komentarnya tuh. Yang orang mati adalah lagi berkata-kata. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang berjumpa Allah adalah orang yang mati. Kalau orang hidup tak akan berjumpa Allah. Orang mati kada bisa berjalan. Kakinya kada bisa berjalan. Jadi kalau engkau hendak taat kepada Allah, maka dengarkan kalamnya tadi. Kakinya dibawa kemana hari ini, jam ini dibawa kemana. Kada perlu lagi malaikat menanya. Engkau taat. Kalau seorang hamba itu mendengarkan perintah Tuhannya tadi, dengarkan perintah Tuhanmu, itu sebenarnya hamba. Sebenarnya hamba yang bertakwa tadi mendengarkanlah taat. Kalau dalam kerajaan taat dengan raja, malikin nas, si manusia ini taat dengan rajanya, tunduk, tawadu tadi. Ini tapakur namanya tadi, mendengarkan, bertapakur kepada Allah, menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah. Apa yang ditugaskan Allah kepada dirinya. Apa yang ditugaskan Allah kepada dirinya. Tunggu kadar dan kadar Allah. Tunggu perintah Allah tadi. Misalnya engkau disuruh kemana, jalankan kakimu. Itulah untungnya orang yang ma'rifatullah. Jadi perintah Allah langsung kepada dirinya. Inilah rahmat dan hidayah. Tapi kalau engkau hendak pamer tadi, engkau sholat, minta tampaikan amal ibadahmu kepada orang lain. Sholat tadi, itu amal ibadah juga, perintah Allah juga sama. Cuma engkau tujukan kepada manusia. Ini tasrid kepada manusia. Berhentilah wahai orang ma'rifat tadi, menunjukkan amal ibadahmu kepada manusia. Tapi kalau tak
kepada manusia kada rame lah. Iyalah. Nah, karena yang dicari itu rame-rame. Iyalah. Nah. Nah, ada yang siap masuk neraka katanya. Nah, contoh aja di dunia kalau kada percaya dulu di sini. Nah, di dunia lo masuk neraka, kalau sini neraka akhirat. Di dunia aja kalau sanggup setengah jam menahan masuk neraka di dunia, paling nangis. Nah, kita tolong. Nah, itu manusia tadi. Nah, jadi tasrid kepada manusia, amal ibadahmu itu nah, jangan engkau perlihatkan kepada manusia. Karena yang kau taati tadi siapa? Aku, kata Allah, bukan lainnya, bukan ainnya, tetapi aku. Nah, tetapi kita kadang-kadang kita malu dengan manusia tadi. Takut kada dapat rezeki dari manusia. Nah, tapi kita kadang-kadang suka menghina sesama manusia tadi. Itulah keburukan diri tadi. Nah, makanya kalau hendak engkau bertakwa kepada Allah aja. Nah, kepada Allah aja. Nah, makanya tafakur itu lebih baik. Nah, tafakur itu lebih baik tadi daripada ibadah yang tanpa tafakur. Nah, jadi ibadah yang dengan tafakur dengan tanpa tafakur tadi berbeda. Nah, jadi ibadah yang dengan tafakur diam. Nah, tafakur tadi, tafakur. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan menyerahkan diri. Nah, laksana mayat berjalan. Nah, tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi laksana mayat berjalan. Bukan laksana lagi, tetapi dasar mayat yang berjalan. Bukan laksana umpama. Tetapi sebenarnya dirimu itu adalah mayat yang berjalan. Apa itu mayat berjalan? Itulah wayang. Nah, wayang kan mayat berjalan. Nah, sebenarnya wayang nih ya kulit ari. Nah, nih wayang. Nah, mayat berjalan tadi. Nah, nunggu perintah. Nah, kanan, kiri. Nah, nyadap karet segala macam. Jadi guru, jadi ustadz tadi, mengaji dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan kesombongan manusia tadi, selama dirinya tidak bisa mentasridkan dirinya manusia, mentasridkan dirinya tadi, nah, jadi menghilangkan dirinya, menghilangkan tasrid kepada manusia tadi. Nah, jadi tasrid kepada manusia, menghilangkan segala amal ibadah ditujukan kepada manusia, sudah hilangkan tadi. Nah, tetapi terserah dirimu, kalau engkau hendak tujukan kepada manusia, mungkin manusialah yang memberi hadiah kepadamu tadi. Tahulah engkau dapat hadiah. Nah, alimnya, nah bagusnya, iyalah, nah rajinnya. Tahu ini apa? Nah, di muka bagus, di belakang menghina. Nah, itulah manusia. Allah kada pernah tidur. Allah Ta'ala tahu. Muhammad, engkau tak tahu, tapi aku tahu. Nah, jadi seorang aribillah tadi bukannya tak tahu, dirinya tahu tadi. Yang kadang-kadang orang memuji, tapi hatinya menghina, tahu. Nah, makanya kadang-kadang tamu itu ada yang dikeluari beliau, ada yang tak dikeluari. Artinya tak ditamui. Nah, pernah kan kau dengar orang wali tadi? Artinya, tamu datang, dirinya mengumpat, artinya dirinya mengumpat atau bersimpan orang Banjar lah. Nah, artinya kada dilayani tamu tadi karena dirinya tidak diizinkan oleh Allah. Jadi seorang waliullah tadi bergerak dirinya hanya karena atas izin dan kehendak daripada Allah. Izin dan kehendak daripada Allah, diri kita bergerak. Nah, jadi kemuliaan tadi adalah milik Allah, tapi bukan milik manusia. Nah, cuma dalam pertunjukan wayang, nah penonton yang tepuk tangan. Yang sakit gigi siapa? Nah itu.
Kemudian surah An-Nisa ayat 126, Allah meliputi sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu tadi. Nah, jadi meliputi itu laksana apa? Seperti air tadi yang meliputi gelas ini tadi. Nah, kalau gelasnya bentuknya seperti ini. Nah, lalu airnya bentuk aqua gelas. Nah, kalau bentuk botol maka jadilah air tadi seperti botol. Jadi meliputi itu seperti itu tadi. Nah, kalau kepada diri kita, Allah tadi meliputi semesta sekalian alam. Di luar diri, di dalam diri diliputi tadi. Nah, kalau istilahnya orang mengandung tadi, nah diliputi itu, nah dikerongkongi tadi, diliputi. Nah, jadi sebenarnya tiada yang meliputi dan diliputi kecuali hanyalah Allah jua. Nah, laksana air laut dengan garam tadi. Nah, air laut dengan garam tadi. Tak ada yang diliputi lagi. Tapi air laut tadi mengaras sudah. Nah, mengaraslah. Asalnya air setitis. Nah, lalu jadi batang tubuh. Nah, jadilah diri manusia. Air setitis tadi. Nah, titis menitis jadi menjadi. Air artinya engkau dititis daripada titisan bapakmu. Bukan film lah titis menitis. Nah, bukan titisan Nyaro Kidul macam. Artinya titis menitis jadi menjadi. Artinya engkau dari setitis air mani ayahmu tadi menitis lalu jadi. Nah, titis menitis jadi menjadi. Jadi menjadi itu dari air manimu jadilah anakmu. Yalah. Nah, titis menitis jadi menjadi. Itu pantun orang Bari tadi. Nah, apa ngantuk kah sudah? Nah, jadi tasrid kepada manusia tadi. Jam berapa sudah? Ngantuk kah? Nah, para kaidah lah. Jadi mohon maaf nih siarannya kemana nih malam ini nih, karena ada operatornya. Nah. Kemudian surah An-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh atau melempar, adalah Allah yang membunuh dan melempar. Nah, jadi sudah terang sekali dalam surah An-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh atau melempar, adalah Allah yang membunuh dan melempar tadi. Nah, jadi bukan manusia yang melempar. Bukan manusia yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh tadi. Nah, pahamlah engkau tadi? Nah, yang mengatur dan memelihara Allah. Nah, yang mengatur dan maha memelihara tadi Allah, yang maha kuasa Allah. Nah, bukan wayang yang membunuh Arjuna apa? Bukan Arjuna yang membunuh. Nah, atau bukan Bima yang membunuh. Siapa yang dibunuhnya? Nah, sepupunya siapa? Nah, orang Pandawa tadi. Nah, tetapi dalang sebenarnya yang membunuh. Nah, kalau dalang dikalahkannya, Bima kalah, lawan Duryodhana mau apa? Nah, kan wayang tadi dimainkan oleh dalang. Nah, tetapi dalam ma'rifatullah tadi, bahwa yang mengatur dan maha memelihara itu Allah. Nah, ketika kita melempar segala sesuatu, yang melempar itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, yang melempar. Kalau kita dilempar pun sama. Nah, kalau engkau dilempar syarik kada nyata marah. Nah, kalau orang kada bisi amarah itu namanya kibas. Kibas itu dipotong lehernya tak marah. Kibas itu binatang yang tak bisa marah. Tahu kan engkau? Engkau binatang kah kada kah? Nah, jadi kalau engkau marah, malahlah dalam kebenaran tadi. Nah, kalau tak tahu salahnya marah juga. Nah, ini berarti pemarah. Nah, manusia itu ada suka marah, nah ada pemarah tadi. Artinya pemarah itu kada tahu masalahnya marah terus. Nah, ini bercanda supaya engkau jangan ngantuk. Nah, kemudian surah Al-A'raf ayat 55, serulah Tuhan kamu
dengan merendah diri dan tersembunyi. Nah, jadi Tuhan tadi, Allah tadi menyuruh, dirimu menyerunya. Dengan merendah diri artinya serahkan dirimu nina kepada Tuhanmu. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, zahir dan batinmu serahkan kepada Allah. Nah, serahkan seluruh dirimu nih kepada Allah. Baik namamu tadi, namamu siapa? Serahkan kepada Allah. Nah, batang tubuhmu nih serahkan kepada Allah. Tak lagi miliki batang tubuh, yang ada hanyalah milik Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan lagi ada kepunyaanmu. Nah, begitu juga kelakuanmu, serahkan kepada Allah. Serahkan seluruhnya tadi. Nah, jadi kelakuan kita nih tadi adalah af'al Allah. Bila sudah diserahkan. Bila belum diserahkan, maka kita jadi maling atau koruptor tadi, ialah diri kita. Jangan nyalahkan orang korupsi. Diri kita pun adalah korupsi yang tersembunyi tadi. Nah, mungkin kita kada ditangkap di dunia tapi di akhirat. Nah, gara-gara maling, gara-gara korupsi kekuasaan Allah, hati-hati engkau tadi. Engkau memiliki nama di atas muka bumi, nanti dipertanggungjawabkan. Nah, af'al perbuatan kelakuanmu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali engkau menyerahkan mandat di dunia nih, menyerahkan kekuasaan hanya kepada Allah dengan tunduk, taat, menyembah kepadanya tadi, sembah tadi. Jadi arti sembah menyerahkan seluruhnya tadi, zahir dan batin serahkan hanya kepada Allah. Jangan lagi menyembah kepada lainnya. Artinya diriku nih diserahkan seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya. Jangan separuh-separuh menyerahkan diri kepada Allah. Nah, diri kita kuasa, Allah kuasa. Bagaimana? Nah, jadi perbandingan dirimu kuasa, Allah kuasa. Artinya engkau bisa melempar, Allah bisa kuasa. Nah, mana? Nah, maka sudah dijelaskan bukan engkau yang membunuh atau melempar, tapi Allah yang membunuh dan melempar, bukan engkau. Artinya engkau tiada, yang ada hanyalah Allah tadi. Nah, siwa yang tak kuasa, yang kuasa tadi hanyalah si dalang. Jelas saja itulah. Nah, bukan wayang yang melempar, tapi si dalang yang melempar. Nah, langkah bertanyalah kepada dalang, kenapa dalang melempar aku? Nah, nah, maka tugasmu tadi sebagai insan manusia di atas muka bumi ini, apakah tugasmu? Tugasmu adalah menjalankan tugas. Nah, jadi tugas kita sebagai insan manusia tadi yang bermakrifatullah, tugas kita apa? Tugas kita bertakwa kepada Allah tadi, taat kepada raja kita tadi. Nah, taat kepada raja. Nah, jadi segala sesuatu hendaklah engkau serahkan urusan kepada Allah. Segala sesuatu tadi, dari perjalanan kakimu, perjalanan matamu. Nah, jadi hendak segala sesuatu minta petunjuk kepada Allah. Mintalah segala petunjuk kepada Allah. Nah, jadi apapun minta petunjuk kepada Allah. Nah, bukan pedang yang membunuh, bukan, tapi aku, kata Allah. Aku yang membunuh tadi, si aku. Nah, jadi akulah yang membunuh tadi, akulah yang melempar. Nah, jadi kalau tak ada aku, maka tak ada pembunuhan, iyalah. Nah, apalah, candalah supaya jangan mengantuk. Nah, jadi malam ini tentang tasawuf, khususnya malam ini tentang taknya tadi, huruf tak, tasrid, supaya minggu depan tadi bisa kita sambung. Nah, mungkin minggu depan sambung lagi. Nah, jadi pada malam hari ini semoga kita dapat mengamalkan tadi tentang segala ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ilmu tadi adalah berasal daripada Allah. Nah, jadi
hendaklah kita bertaat kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah tadi, artinya menyerahkan dirimu. Beramal ibadah tadi dengan cara tersembunyi tadi bukan menyuruh engkau tak beramal, jangan salah lah. Bukan menyuruh engkau tak beramal lagi, beribadah lagi dengan Tuhanmu, tapi perbanyak amal ibadahmu kepada Allah cuma dengan tersembunyi tadi. Jangan engkau tasridkan kepada manusia, jangan engkau tampakkan kepada manusia atau kepada selain Allah. Sekiranya cukup sampai di sini. Salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan kehilapan kata, sudilah memberikan maaf. Sebelum kita tutup, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, salah dan hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.